Hai Kinasi, apa kabarnya nih? Kali ini Ulas Asih punya segmen baru loh, namanya Bincang Film. Nah, kayak namanya, lewat segmen ini kita bakal merekomendasikan beberapa film yang lagi hits dan viral, serta menguliknya dari sudut pandang psikologi nih. Sebelum kita mulai, ada disclaimer juga, kalau segala perspektif yang disampaikan dalam review segmen ini berasal dari pemikiran tim Ulas Asih aja. Jadi, tidak menutup kemungkinan ya kalau Kinasih nantinya bakal punya perspektif yang berbeda. Di episode pertama ini, judul yang akan kita kulik adalah The Guilty. The Guilty sendiri baru banget rilis di tahun 2021 ini di Netflix dan langsung menempati top 10 rated movies dan terus bertahan selama beberapa minggu loh. Film yang disutradarai oleh An Swon Fuqua dan bintang utama Jake Gyllenhaal ini berfokus pada cerita dari point of view Joe sebagai dispatcher 911 di Los Angeles. Polisi satu ini diceritakan baru turun jabatan dari LAPD yang biasanya bertugas on-site kini harus menjadi penerima telepon darurat yang settingnya lagi di tengah bencana kebakaran. Nah, kalau menurut analisis tim Ulas Asih, peran Joe sendiri digambarkan memiliki karakter yang tidak sabar dan sering marah bahkan pada hal-hal kecil. Kondisi dan situasinya sendiri juga cukup bikin khawatir. Di film ini, ia digambarkan sudah tinggal terpisah dengan istri dan anaknya. Pekerjaan yang padat juga bikin Joe susah banget nih buat telepon anaknya sendiri. Ia juga digambarkan terus berputar pada side story mengenai panggilan pengadilan yang awalnya kita tuh nggak tahu itu pengadilan siapa. Semua kekacauan itu juga ditambah dengan beberapa scene di mana Joe tampak tidak nyaman dengan lingkungan barunya, yang kini memaksanya harus bekerja di balik meja telepon 911. Di tengah situasinya yang cukup bikin bosan itu, tiba-tiba Joe mendapat sebuah panggilan dari Emily yang diduga diculik oleh suaminya sendiri. Bosan menghadapi kasus kebakaran, tentu kasus Emily ini cukup menarik perhatian Joe. Karena semakin penasaran, Joe pun mulai melakukan penyidikan lebih lanjut pada data kasus yang ia terima dari Emily. Polisi lain sedang sibuk menangani masalah kebakaran. Hal ini membuat Joe tidak bisa memberikan banyak kontribusi pada kasus Emily. Beberapa kali usahanya gagal dalam mencari bantuan. Akhirnya, Joe pun nekat menghubungi anak Emily dan melakukan penyergapan. Saking penasarannya, Joe juga sempat meminta rekan polisi di unit sebelumnya untuk bekerja tanpa adanya perintah tugas. Penyelidikan tanpa perintah ini terus berlanjut. Bukannya puas, Joe malah semakin bersikap tidak profesional selayaknya dispatcher 911 lain. Scene klimaks muncul ketika Joe juga mulai menunjukkan sikap marah dan emosi intens lainnya yang sebenarnya tidak begitu diperlukan. Sampai akhirnya, meski Joe berhasil melindungi anak Emily yang sudah terluka parah, pada scene akhir Joe justru mengalami beberapa situasi yang stuck. Begitu banyak potongan yang hilang dalam kasus Emily ini. Puluhan pertanyaan juga muncul di benak kita sebagai penonton saat melihat akhir film ini. Siapakah dalam pelaku sebenarnya? Apakah benar sang suami yang menculik istri dan melukai anaknya sendiri? Atau justru Emily yang memanipulasi cerita agar tidak tertuduh? Sebelum kita lanjut, ada beberapa asumsi nih yang bisa tim Ulas Asih sampaikan setelah menonton film The Guilty. Asumsi pertama, dalam beberapa scene karakter Joe tampak dibuat merasa bersalah dan bersikap denial akan sesuatu. Marah-marah karena merasa bersalah ini ternyata nyambung loh dengan teori tahapan berduka Kubler-Ross. Menurut teori ini, ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyakitkan dan traumatis, kita cenderung akan mengalami 5 tahapan berduka, yaitu denial atau penyangkalan, anger atau amarah, bargaining atau penawaran, depression atau depresi, dan akan berakhir pada fase acceptance atau penerimaan. Kita highlight di salah satu tahapannya ya, yaitu anger, di mana perasaan anger yang Joe rasakan ini berusaha ia lampiaskan dengan sikap menggebu-gebu dalam menyelesaikan kasus Emily. Padahal, seperti yang kita tahu, memecahkan kasus Emily ini bukan tanggung jawab utama dari seorang dispatcher 911. Joe di sini juga diperlihatkan seperti sedang berusaha mencari validasi melalui kasus ini sehingga bila berakhir baik, ia pada akhirnya dapat membuktikan bahwa ia merupakan seorang pria, ayah, serta polisi yang baik. Asumsi kedua,
Jo juga diperlihatkan sering membawa inhaler. Saat ia merasa marah dan emosi, ia sering terlihat menggunakan inhaler tersebut untuk membantunya bernafas lebih baik. Menurut asumsi tim Ulas Asih, bisa jadi Jo menghadapi stressor yang menjadi pemicu psikosomatis pada asma yang dideritanya. Psikosomatik sendiri adalah sebuah keluhan fisik yang diakibatkan oleh pikiran dan emosi seseorang. Di sisi lain, asma sendiri juga merupakan penyakit yang erat kaitannya dengan emotional state. Jadi, besar kemungkinannya saat ia merasa stres justru bisa memicu asma Jo semakin memburuk dan mengganggu kesehatannya. Itulah beberapa asumsi dari tim Ulas Asih. That's it buat episode pertama Bincang Film. Kalau Kinasi punya list film yang pengen dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan buat yang penasaran sama ending film The Guilty, boleh banget ditonton filmnya. Dan share juga apa asumsi Kinasi soal film ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Ciao!